TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, mengatakan pembentukan Nasional Casapa Center merupakan inisiatif Bappenas yang bekerja sama dengan Sungai Budi Foundation. Program ini difokuskan pada riset dan pengembangan singkong guna meningkatkan produktivitas petani Lampung. Jajaran Garuda TV Biro Lampung melakukan silaturahmi dengan pimpinan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Bupati Egy menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam workshop merupakan kesempatan penting untuk memahami secara langsung sistem pengelolaan dan daur ulang sampah yang telah berjalan efektif dan terintegrasi di Jepang. Selanjutnya pemirsa, Provinsi Lampung resmi disepakati menjadi lokasi Nasional Carvasa Center atau Pusat Singkong Nasional. Kesepakatan itu tercapai usai pertemuan pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dalam agenda perencanaan pembangunan Carvasa Center di Universitas Lampung (UNILA) yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, mengatakan pembentukan Nasional Casapa Center merupakan inisiatif Bappenas yang bekerja sama dengan Sungai Budi Foundation. Program ini difokuskan pada riset dan pengembangan singkong guna meningkatkan produktivitas petani Lampung. Menurut Gubernur Mirza, telah disepakati bahwa Lampung akan menjadi Nasional Casapa Center. Program Bappenas bersama Sungai Budi Foundation untuk meriset casapa agar produktivitasnya meningkat dan mampu mengejar ketertinggalan dari Thailand dan Vietnam. Ditambahkan Mirza, salah satu target utama Casapa Center adalah menghasilkan bibit singkong unggul dengan kualitas dan kandungan aci yang lebih tinggi. Dengan penggunaan bibit unggul tersebut, diharapkan produksi singkong petani meningkat dan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan. Dijelaskan, bibit yang dihasilkan harus memiliki kadar aci yang tinggi dan berkualitas sehingga penghasilan petani bisa meningkat. Selain fokus pada pengembangan bibit, Casapa Center juga akan melibatkan para peneliti, profesor, dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kolaborasi lintas universitas ini diharapkan mampu mempercepat inovasi dan pengembangan teknologi singkong secara nasional. Menurut Mirza, pusat kegiatan Casapa Center akan berlokasi di Universitas Lampung. Sementara itu, pengembangan fasilitas pendukung seperti laboratorium juga direncanakan di kawasan Kota Baru. Kata Mirza, bangunannya akan segera berjalan, namun programnya akan lebih dulu dilaksanakan dalam waktu dekat dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di UNILA. Lebih lanjut, Mirza menegaskan bahwa tujuan besar dari pendirian Casapa Center adalah membangun ekosistem singkong yang efisien dari hulu hingga hilir. Dengan produktivitas yang meningkat dan kadar aci yang lebih tinggi, industri tapioka di Lampung diharapkan menjadi lebih efisien dan mampu bersaing di pasar global. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, jajaran Garuda TV Biro Lampung bersilaturahmi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi media massa dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah serta pemirsa, jajaran Garuda TV Biro Lampung bersilaturahmi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi media massa dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah serta penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Jajaran Garuda TV Biro Lampung melakukan silaturahmi dengan pimpinan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat pada Selasa 27 Januari 2026. Rombongan dipimpin langsung oleh pimpinan umum Garuda TV Biro Lampung, Suprapto, didampingi Kepala Biro Dedi Romansyah, Koordinator Liputan Aliunsyah, Manajer Usaha Randani Aprianta, Redaktur Eksekutif Henry Wibowo, dan Presenter Dewi Sulistia. Rombongan disambut hangat oleh PLT Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbakban, Rahmat Solik, didampingi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeaan dan Cukai Ilman Najib,
Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat, Muhammad Suryo Widodo, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Rahmat memaparkan capaian kinerja Bea Cukai Sumbakbar, khususnya terkait penerimaan negara tahun 2025 yang cukup membanggakan. Disampaikan Rahmat bahwa tahun 2025 DJBC Sumatera Bagian Barat mencatat total penerimaan negara mencapai 2,53 triliun, melesat hingga 363,48% dari target yang ditetapkan pemerintah. Raihan tersebut bersumber dari berbagai pos penerimaan, di antaranya bea masuk sebesar 380,4 miliar rupiah, bea keluar 2,13 triliun, serta penerimaan cukai senilai 21,49 miliar rupiah. Selain itu, optimalisasi penerimaan juga diperkuat melalui kegiatan penelitian ulang, audit, dan penerapan ultimum remedium yang menyumbang tambahan 15,39 miliar rupiah. Rahmat menambahkan di bidang pengawasan, kinerja Bea Cukai juga menunjukkan hasil signifikan sepanjang tahun 2025. Aparat berhasil menggagalkan peredaran 62,5 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai 61,67 miliar rupiah. Tak hanya itu, 17.416 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal turut diamankan dari wilayah Lampung dan Bengkulu, dengan estimasi potensi kerugian negara di angka 1,54 miliar rupiah. Rahmat menambahkan, penindakan di sektor kepabeaan dilakukan secara terukur dan strategis, mulai dari pengamanan 6 kontainer berisi 1.200 tray barang senilai 1,24 miliar rupiah, penegahan kapal dalam patroli laut, hingga penindakan terhadap truk bermuatan ratusan koli barang impor ilegal. Selain itu, Bea Cukai Sumatera Bagian Barat juga mencatat keberhasilan besar dalam memerangi peredaran narkotika. Sepanjang tahun 2025, petugas bersama aparat penegak hukum berhasil menggagalkan penyelundupan 68,2 kg sabu, 50,5 kg ganja, ratusan butir ekstasi, dan psikotropika, serta tembakau sintetis. Untuk tahun 2026, Bea Cukai Sumbakbar menargetkan penerimaan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Selain CPO, pemerintah juga tengah menyiapkan potensi penerimaan baru dari sektor batubara, meski masih menunggu kejelasan regulasi lintas kementerian. Ya, kita harus lebih masif menceritakan hal-hal positif dari sisi Bea Cukai. Apalagi kemudian Pak Presiden, Pak Prabowo ini kan juga sangat ingin institusi pemerintah ini bekerja sangat tinggi untuk kemudian mensukseskan cita-cita beliau, sehingga mau nggak mau ya dengan Garuda ya harus sinergi, gitu ya Pak. Rahmat menegaskan peran media massa sangat penting dalam menyampaikan kinerja dan kebijakan pemerintah. Sementara itu, pimpinan umum Garuda TV, Biro Lampung, Suprapto, menyambut baik sinergi tersebut dan menegaskan komitmen Garuda TV untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Suprapto juga menyampaikan bahwa idealnya keberadaan media massa, termasuk Garuda TV, memberi kontribusi positif pada pembangunan daerah, yang pada gilirannya juga merupakan ikhtiar pembangunan bangsa. Baik pihak Kanwil, Bea Cukai Sumbakbar maupun Garuda TV sama-sama berharap silaturahmi kemarin menjadi awal penguatan kolaborasi strategis antara Bea Cukai dan media massa dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Henry Wibowo melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengikuti workshop internasional pengelolaan sampah dan lingkungan yang digelar pemerintah Jepang di Tokyo pada 25 hingga 31 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah Lampung Selatan dalam memperkuat kebijakan lingkungan berkelanjutan sekaligus mentransformasi sistem pengelolaan sampah daerah berbasis ekonomi sirkular dan teknologi modern. Workshop yang berada di bawah koordinasi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri di Jepang tersebut mempertemukan pejabat tinggi dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mempelajari langsung sistem nasional Jepang dalam pengelolaan limbah, daur ulang terpadu, serta tata kelola lingkungan berbasis kebijakan publik. Dalam forum ini, sampah diposisikan bukan sekedar limbah,
tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diolah kembali secara berkelanjutan. Bupati Egy menjadi salah satu dari 6 kepala daerah Indonesia yang diundang secara resmi dalam program tersebut. Selain Egy, delegasi Indonesia juga diikuti oleh Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Yogyakarta, Wali Kota Bogor, Wali Kota Mojokerto, serta Bupati Toba. Para peserta mengikuti rangkaian agenda strategis mulai dari diskusi kebijakan, pemaparan sistem pengelolaan sampah nasional Jepang, hingga kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan limbah dan pusat daur ulang. Dalam keterangannya, Bupati Egy menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam workshop tersebut merupakan kesempatan penting untuk memahami secara langsung sistem pengelolaan dan daur ulang sampah yang telah berjalan efektif dan terintegrasi di Jepang. Ditambahkan Egy, pembelajaran tersebut menjadi modal strategis bagi daerah dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih modern dan berkelanjutan. Dikatakan, seluruh rangkaian kegiatan workshop difasilitasi oleh pemerintah Jepang, mulai dari akomodasi, materi pembelajaran, hingga agenda kunjungan teknis ke fasilitas pengelolaan limbah. Program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, adaptif terhadap pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta tantangan perubahan iklim. Keikutsertaan Bupati Lampung Selatan dalam forum internasional ini sekaligus menegaskan komitmen Lampung Selatan sebagai daerah yang aktif membangun kolaborasi global di bidang lingkungan, serta memperkuat arah kebijakan daerah menuju sistem pengelolaan sampah modern berbasis lanjutan dan ekonomi sirkular. Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, kondisi jalan rusak parah yang tak kunjung diperbaiki, memicu aksi protes unik dari warga Dusun 5, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya respon pemerintah daerah, warga melepas bibit ikan lele ke dalam kubangan air di tengah jalan pada Senin 26 Januari 2026 lalu. Ruas Jalan Wonodadi ini merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Pesawaran. Selain itu, jalan tersebut juga menjadi urat nadi menuju pusat pendidikan dan pasar Gading Rejo. Kerusakan ini otomatis menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas harian masyarakat setempat. Iqbal, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama. Kondisinya kian memprihatinkan akibat seringnya kendaraan bertonnase berat seperti truk pengangkut batu melintas di jalur tersebut. Tampaknya bagus. Sedangkan katanya di kabupaten nggak ada buat perbaikan jalan ini, di provinsi pun tidak ada. Juga kita harus minta buat mungkin tembusan ke ada yang tambang di sana untuk bisa bertanggung jawab, karena setiap hari mungkin ada 50. Menanggapi aksi tersebut, Kapolsek Gading Rejo mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban umum dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian siap menjadi jembatan agar keluhan warga dapat segera sampai ke instansi terkait. Dari Pringsewu, Hardi, Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Pringsewu, Suryo Cahyono, menyoroti kondisi infrastruktur di Pringsewu yang dinilainya rusak hampir merata di seluruh kecamatan dan Pekon. Menurut Suryo, untuk memperbaiki infrastruktur agar berada dalam kondisi 100% baik, Kabupaten Pringsewu membutuhkan anggaran hingga 1 triliun rupiah. Rusaknya infrastruktur jalan di Kabupaten Pringsewu menjadi keluhan masyarakat. Terbaru, masyarakat memprotes kondisi jalan rusak dengan cara menebarkan ikan lele di jalan berlubang. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Pringsewu, Suryo Cahyono, mengatakan kerusakan jalan di Kabupaten Seribu Bambu ini hampir merata. Setidaknya, pemerintah memerlukan anggaran sebesar 1 triliun rupiah untuk melakukan perbaikan. Namun, kemampuan pemerintah daerah saat ini baru mengalokasikan sekitar 10% dari kebutuhan tersebut. Ia menambahkan,
Persoalan ini diparahkan oleh kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum. Suryo menyebutkan, ketergantungan fiskal tersebut menjadi tantangan serius bagi Pringsewu. Ia menilai solusi jangka panjangnya adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, hingga saat ini, PAD Pringsewu masih tergolong rendah. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Panglima Kodam 21 Raden Intan, Majen TNI Kristomai Sianturi, memimpin sholat gaib untuk marinir korban longsor di Cisarua, Jawa Barat. Pangdam Kristomai bersama warga Kodam 21 Raden Intan menggelar sholat tersebut di Masjid Kodam Raden Intan pada Selasa 27 Januari 2026. Panglima Kodam 21 Raden Intan, Majen TNI Kristomai Sianturi, memimpin sholat gaib untuk marinir korban longsor di Cisarua, Jawa Barat. Pangdam Kristomai bersama warga Kodam 21 Raden Intan menggelar sholat tersebut di Masjid Kodam Raden Intan, Selasa 27 Januari 2026. Ia mengatakan prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur merupakan duka mendalam bagi prajurit TNI. Pihaknya mengirimkan doa dengan harapan semoga amal ibadah para korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Praka Marinir Muhammad Kori, prajurit TNI Angkatan Laut yang menjadi korban tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu 24 Januari 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jenazah almarhum dimakamkan di TPU Dusun 9, Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur pada Senin 26 Januari 2026. Sang istri tampak tak kuasa menahan kesedihan saat mengantar kepergian suaminya ke liang lahat. Menggunakan pakaian serba hitam, istri Praka Marinir Kori menangis di pusaran makam. Ia sempat mencium foto mendiang suaminya yang diletakkan di atas kuburan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Berarti setiap domba ada pelatihnya masing-masing? Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Jajaran Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Jalan Rawasubur, Enggal, Kota Bandar Lampung pada 20 Januari 2026 lalu. Wajah pelaku pun viral di media sosial. Bersama tersangka, petugas berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor hasil curian. Jajaran Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Jalan Rawasubur, Enggal, Kota Bandar Lampung pada 20 Januari 2026 lalu. Wajah pelaku pun viral di media sosial. Bersama tersangka, petugas berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor hasil curian. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Ujang mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap kasus curanmor yang sempat viral di media sosial. Pelaku berinisial PA pada Senin 26 Januari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penangkapan pelaku dilakukan di wilayah Gunung Sugi Baru, Kecamatan Tegineneng, tepatnya di wilayah perbatasan antara Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah. Di TKP pertama ini atau TKP di Enggal ini terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, yang mana pelaku ini mengambil motor seperti yang ada di depan ini. Kemudian modusnya itu dengan cara merusak kunci. Setelah kuncinya rusak, kemudian pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Ini sempat viral juga kasus ini berdasarkan hasil penyelidikan anggota di lapangan. Didapat informasi bahwasanya yang bersangkutan berada di wilayah Tegineneng. Selain menangkap tersangka PA, petugas juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna hijau dan kunci T. Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan.
Ya, selanjutnya pemirsa, kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan dengan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, pendampingan hukum dan pemberdayaan ekonomi daerah. Perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan dengan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang fokus pada penanganan masalah hukum di bidang koperasi dan UMKM. Di antaranya, yakni pendampingan hukum, pemberdayaan UMKM, legalitas dan permasalahan hukum dan monitoring, evaluasi guna memastikan program pemerintah berjalan sesuai koridor hukum. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, di antaranya konsultasi mengenai aspek hukum dagang, sosialisasi pentingnya pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM, dan mencegah masalah hukum yang dapat menghambat perkembangan usaha. Dari Tulang Bawang, Triono dan Afikullah, Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, lemahnya daya beli masyarakat atas kebutuhan pokok dan sayur mayur di pasar tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung menjadi keluhan para pedagang. Mariati salah satunya, pedagang sayur mayur ini mengungkapkan dirinya mengalami penurunan omset yang signifikan akibat sepinya pembeli. Aktivitas pasar tradisional di Kota Bandar Lampung tidak ramai seperti biasanya. Harga kebutuhan pokok dan juga sayur mayur yang tidak stabil menjadi penyebab utama. Hal ini dikeluhkan oleh para pedagang yang berada di Pasar Cimeng, Kota Bandar Lampung. Kenaikan harga terjadi pada komoditas bawang merah yang mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogramnya. Selain itu, harga komoditas cabai juga mengalami kenaikan. Harga cabai yang semula dibanderol dengan harga Rp38.000 per kilo, naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Mariati, salah satu pedagang sembako dan sayur mayur, mengatakan akibat tidak stabilnya harga menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Bahkan dirinya mengalami penurunan omset yang signifikan. Kalau bawang merah, bawang putih belum ada kenaikan ya. Cabai Sama tomat. Cabai keriting merah ya. Cabai keriting merah, cabai rawit merah, sama cabai rawit. Sebelumnya berapa? Kalau cabai merah sudah 35. Cabai rawit merah itu sekarang udah kena 50-55. Dirinya berharap tidak stabilnya harga kebutuhan pokok ini tidak berlangsung lama dan akan normal kembali. Dari Bandar Lampung, Mita Asmara, Garuda TV melaporkan. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini? Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Palas, Lampung Selatan sukses mengembangkan usaha ternak burung puyuh. Usaha sampingan ini mampu membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Restu Budi Kurniawan atau akrab disapa Mastu, anggota Satpol PP berusia 33 tahun, mampu membagi waktu antara tugas sebagai aparat penegak perda dan pengelola usaha ternak puyuh. Usaha yang dirintis sejak 2019 ini sempat menghadapi berbagai kendala, mulai dari kerugian akibat tertipu membeli puyuh jantan hingga serangan penyakit saat perubahan cuaca. Saat ini, usaha ternak puyuh Mastu telah dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan hingga Papua. Usaha ini memberikan keuntungan sekitar 20% dari menyerap 3 tenaga kerja lokal. Selain itu, Mastu rutin menyuplai telur puyuh ke 6 dapur program makan bergizi gratis atau MBG, dengan total pasukan mencapai 150 kg per minggu per dapur. Yang membuat saya semangat untuk ternak puyuh ini, yang pertama untuk penambahan pendapatan, kemudian bermanfaat untuk lingkungan, artinya kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk sekeliling atau teman atau saudara yang memang berada di lingkungan tempat kita tinggal. Untuk ternak puyuh ini kami sudah berjalan di awal COVID, kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Untuk populasi sekarang itu sekitar untuk kapasitas pembesaran untuk kapasitas 10.000 per 2 minggu sekali, untuk petelurnya sekitar 3.000. Nah, untuk hasilnya kita sudah dapat hasil selain income untuk kita sendiri, ya ada untuk penambahan aset kandang. Kandang kita ada sekitar
6 untuk hasil. Telur puyuh dinilai berpotensi menjadi alternatif menu MBG. Selain bergizi tinggi dan mudah diolah, produk ini juga terjangkau dan berasal dari peternak lokal. Di Kecamatan Pala sendiri, terdapat belasan peternak puyuh dengan populasi puluhan ribu ekor. Potensi ini dinilai mampu mendukung kebutuhan bahan pangan program MBG secara berkelanjutan. Kalau saya paling suka dengan anak muda yang kreatif. Dia juga punya usaha, artinya untuk ekonominya dia bisa mandiri dengan usaha yang dia buat. Dan kemudian yang lebih membanggakan lagi, karena ini dia menginspirasi, karena saya sudah turun ke beberapa titik pengusaha puyuh yang ada di Palas itu, dan itu jelas usianya jauh dari dia gitu, jauh banget di atas dia. Jadi ada intergenerasi yang berjalan di sini, di mana Mas Restu menginspirasi banyak orang untuk juga berupaya melakukan usaha ini, dan itu berhasil. Meski demikian, serangan penyakit dan terbatasnya akses pasar masih menjadi tantangan. Para peternak berharap adanya pembinaan dan kemitraan dari pemerintah agar usaha ternak puyuh terus berkembang. Dari Lampung Selatan, Hari Atriansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan resmi memulai penyaluran perdana biosolar B40 Performance B40PF bagi konsumen industri pada Senin 26 Januari 2026. Produk ini hadir sebagai solusi strategis untuk menjaga keandalan mesin di tengah peningkatan mandatori biodiesel nasional. Biosolar B40 Performance merupakan inovasi bahan bakar yang dilengkapi dengan FP Pertamina Teknologi. Produk yang diperkenalkan secara nasional pada 22 Desember 2025 ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dengan karakter operasional berat dan berkelanjutan. Eksekutif General Manager Pertamina Partaniaga Regional Sumbaksel Erwin Duyanto menjelaskan, kehadiran B40PF di wilayah Sumbangsel bertujuan menjawab tantangan teknis yang sering muncul pada penggunaan biosolar konvensional. Erwin menambahkan, keunggulan utama B40PF terletak pada kemampuannya menekan potensi penurunan daya atau power loss secara signifikan. Berdasarkan hasil pengujian internal, penggunaan produk ini mampu menurunkan power loss dari 9,22% jadi hanya 3,44%. Sekaligus memperlancar aliran bahan bakar melalui sistem mesin. Penyaluran perdana ini dilakukan kepada sejumlah konsumen industri yang telah terdaftar di 5 provinsi wilayah regional Sumbaksel. Wilayah Sumatera bagian selatan dipilih sebagai pionir karena memiliki potensi pasar yang besar, terutama di sektor pertambangan batubara dan perkebunan. Sebelum dipasarkan, biosolar B40 Performance telah melewati serangkaian pengujian laboratorium dan uji lapangan yang ketat. Selain mampu menekan resiko kerusakan komponen, produk ini juga terbukti menurunkan kecenderungan penyumbatan filter dari skor 5,09 menjadi 1,43 serta meningkatkan kemampuan pembersihan deposit hingga 62,7%. Region Manager Corporate Sales Pertamina Partaniaga Regional Sumbaksel, Rilo Fit Relasi Hutagalung, menyatakan distribusi produk ini menggunakan skema business to business. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menyediakan solusi energi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung keberlangsungan operasional jangka panjang. Dengan dimulainya penyaluran biosolar B40 Performance, Pertamina Partaniaga memperkuat perannya dalam mendukung kebijakan biodiesel nasional menuju target bebas impor solar pada tahun 2026, sekaligus mendorong transisi energi yang berkelanjutan di sektor industri. Dijelaskan Hutagalung, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan, masyarakat maupun pelaku industri dapat menghubungi Pertamina Center PC 135. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, PT Lautan Teduh Interniaga selaku mendealer Yamaha di Provinsi Lampung mencatatkan sejarah baru pada awal tahun 2026. Melalui peresmian Sentral Yamaha Lampung sebagai dealer premium shop pertama di wilayah Sumatera. Yamaha mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pengalaman pelayanan kelas dunia bagi para loyalisnya. Status Sentral Yamaha Lampung sebagai premium shop merupakan pencapaian krusial bagi PT Labuhan Teduh Interniaga. Perubahan ini tidak sekedar estetika, tetapi mencakup renovasi menyeluruh yang mengedepankan konsep modern dan berorientasi pada kenyamanan pelanggan.
Interior showroom ini kini tampil lebih elegan dengan penataan era display yang rapi, bersih dan nyaman tanpa meninggalkan identitas Yamaha yang telah melekat kuat di hati masyarakat Lampung. Hadir dalam acara peresmian tersebut, Presiden Direktur dan CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Dionysus Betty, serta Paul Himawan, selaku Chief Territory 6. Kehadiran jajaran pimpinan tinggi ini menjadikan betapa strategisnya posisi Lampung dalam peta pasar otomotif nasional pada tahun 2026. Melalui kehadiran Sentral Yamaha Lampung Premium Shop, Yamaha dan PT Labuhan Teduh Interniaga tidak hanya berfokus pada penjualan produk semata. Dealer ini dirancang untuk menjadi simbol arah baru, pengembangan jaringan Yamaha di mana kualitas interaksi dan kepuasan pelanggan menjadi kekuatan utama merek di tengah perubahan zaman. Fasilitas yang diperbarui ini juga diproyeksikan menjadi wadah komunikasi bagi komunitas motor, pusat konsultasi teknis, serta tempat yang mendukung gaya hidup pengguna motor premium Yamaha. Mulai dari kategori Maxi hingga jajaran big bike seperti Yamaha T-Max, generasi terbaru yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada Januari 2026 ini. Langkah transformasi ini diambil guna menjawab perkembangan kebutuhan dan ekspektasi konsumen yang makin tinggi terhadap pelayanan purna jual dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan tata letak yang lebih intuitif dan suasana yang lebih eksklusif, pelanggan diharapkan mendapatkan pengalaman belanja dan servis yang jauh lebih personal. Peresmian ini menjadi titik start baru bagi pelayanan Yamaha di Lampung, sekaligus menjadi standar percontohan bagi pengembangan dealer premium lainnya di seluruh Sumatera untuk tahun-tahun mendatang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, PT Lipo Malls Indonesia LMI resmi menambah portofolio pusat perbelanjaan baru di Lampung melalui pengelolaan Grand Mall Lampung. Hal ini sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pengelola pusat perbelanjaan terkemuka di Indonesia. Penunjukan ini dilakukan PT Sinar Laut Lampung Permai dan menjadi langkah strategis LMI dalam memperluas cakupan bisnisnya di wilayah Sumatera. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Andre Semikar Wijaya, Komisaris Utama Grand Mall Lampung, dan Edi Mumin, Chief Operating Official LMI. Edi Mumin menyampaikan bahwa kemitraan ini mencerminkan kepercayaan terhadap LMI sebagai operator dan pengelola pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Grand Mall Lampung dinilai memiliki lokasi strategis serta kualitas aset yang unggul sebagai bagian dari aset kawasan Mixed Use Development yang terintegrasi dengan Hotel Kebanggaan Lampung di gedung tertinggi di Sumatera. Melalui kerjasama ini, LMI akan mengelola Grand Mall Lampung secara terintegrasi melalui optimalisasi tenant mix, strategi pemasaran, serta peningkatan standar layanan dan pengalaman pengunjung. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Grand Mall Lampung, mendorong pertumbuhan bisnis jangka panjang, serta memberikan nilai tambah bagi tenant pengunjung dan komunitas lokal sekaligus memperkuat kehadiran LMI di kawasan Sumatera. Komisaris Utama Grand Mall Lampung Andre Semikar Wijaya menilai pengalaman LMI sebagai operator dan pengelola pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia merupakan nilai tambah yang signifikan. Pihaknya optimis kolaborasi ini akan menghadirkan Grand Mall Lampung tidak hanya sebagai destinasi belanja dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang bersama yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dengan bergabungnya Grand Mall Lampung dalam total portofolio, LMI kini bertambah menjadi 70 pusat perbelanjaan yang tersebar di 18 provinsi dan 37 kota di Indonesia. Semakin memperkuat posisi LMI sebagai mitra pilihan bagi pelaku retail dalam melakukan ekspansi dalam pengembangan bisnis retail di Indonesia. Edi Mumin, Chief Operating Officer LMI, mengungkapkan penunjukan ini menjadi langkah penting bagi LMI untuk menghadirkan standar pengelolaan mall yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pengalaman pengunjung. Grand Mall Lampung merupakan pusat perbelanjaan 4 lantai yang resmi dibuka pada November 2025 lalu dengan luas net leasable area (NLA) seluas 25.000 meter persegi, berlokasi di Jalan Raden Intan nomor 88 Kota Bandar Lampung. Pusat perbelanjaan ini terintegrasi dengan Hotel Grand Mercure Lampung. Sementara Lipo Malls Indonesia LMI merupakan pengembangan dan operator mall terbesar di Indonesia yang memiliki pengelola 70 mall yang tersebar di 18 provinsi dan 37 kota di seluruh Indonesia.
LMI berfokus pada pengelolaan mal berbasis pengalaman, inovasi, dan kolaborasi dengan tujuan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Hingga saat ini LMI mengelola lebih dari 2,5 juta meter persegi gross area dengan total lebih dari 12.000 tenan yang beragam dan berkualitas di seluruh malnya. Mal LMI tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Indonesia bagian timur, seperti Makassar, Manado, Bali, dan Kupang. Sebagai operator mal terbesar, LMI juga menjadi tujuan bagi beberapa merek internasional terkemuka, yang menjadikan LMI sebagai pusat perbelanjaan yang mengutamakan kualitas tenan, juga menyediakan fasilitas bagi pengunjung dengan mengedepankan kenyamanannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, tak ingin melihat pelaku UMKM di Lampung hanya numpang lewat dan bertahan seumur jagung. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Purnama Wulansari Mirza memberikan perhatian serius pada pembenahan kualitas sumber daya manusia SDM dan kreativitas inovasi. Dekranasda juga menyiapkan tempat gratis untuk promosi dan memberikan dukungan teknis bantuan desain kemasan hingga fasilitas sertifikasi halal. Langkah ini diambil menyusul fenomena banyaknya unit usaha mikro yang seringkali layu sebelum berkembang. Sosok yang akrab disapa Batin Wulan ini mengungkapkan tantangan terbesar bagi 15 kabupaten kota di Lampung adalah memutus rantai produk yang monoton agar mampu menembus pasar nasional. Menurutnya kendala UMKM saat ini adalah kecenderungan produk yang itu saja. Lampung kaya akan komoditas pisang dan singkong, namun produk yang dihasilkan seringkali serupa. Hanya berbeda merek, inilah yang memicu keluhan produk tidak laku di pasaran. Karena akar permasalahan tersebut terletak pada kualitas SDM, maka Batin Wulan mendorong para pengrajin untuk mengubah pola pikir dalam berkarya. Para pelaku UMKM menciptakan produk bukan sekedar untuk mengisi waktu luang, tetapi benar-benar menghasilkan karya yang diterima pasar, baik dari segi rasa maupun kualitas kemasannya. Sebagai komitmen Dekranasda Lampung, menyediakan fasilitas ruang UMKM sebagai pusat promosi dan pemasaran secara cuma-cuma bagi para perajin. Batin Wulan menyebut fasilitas ini diberikan tanpa biaya sewa, namun dengan syarat melalui proses kurasi yang ketat. Tak hanya soal tempat, Dekranasda juga memberikan dukungan teknis berupa bantuan desain kemasan hingga fasilitasi sertifikasi halal melalui kerjasama dengan berbagai organisasi perangkat daerah. Salah satu terobosan kolaborasi yang dilakukan adalah keberhasilan membawa UMKM Lampung ke kancah nasional. Kini telah dipasarkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Surabaya, hingga Medan. Selain itu, wastra tradisional seperti tapis dan sulam usus kini mulai bertransformasi menjadi busana siap pakai, ready to wear, yang modis menyasar pasar anak muda dan nasional. Target kami jelas, Lampung harus dikenal dulu di level nasional. Dengan memanfaatkan momen Lampung sebagai destinasi wisata favorit, wastra dan kuliner lokal tidak hanya dilihat, tetapi menjadi komoditas yang dibeli dan dibanggakan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sudisya beserta kru dan jajaran pamit undur diri dan sampai jumpa.